Beberapa waktu lalu, ada pernyataan Farhad Abbas yang menuai kontroversi, di mana Farhad menyebut bahwa podcast milik Denny Sumargo menjadi salah satu penyebab meninggalnya Alvin Lim, karena isi podcast tersebut membahas tentang rencana pemindahan uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam di NTT yang menjadi bagian dari kasus Agus Salim. Mengingat keluarga Alvin Lim ikut terseret atas tudingan Farhad Abbas tersebut, lalu seperti apa istri dan anak Alvin yang secara tegas juga membantah jika meninggalnya Alvin Lim karena podcast Denny Sumargo? Seperti apa pula istri dan anak Alvin Lim yang menepis tudingan jika Alvin Lim pansos dalam kasus Agus Salim? Benarkah sebelum bergabung dalam tim kuasa hukum Agus, mendiang Alvin Lim sempat meminta pendapat dengan keluarga? Hingga akhirnya mendiang Alvin Lim pun melanjutkan tekadnya untuk membantu Agus. Lantas, seperti apa sosok Alvin Lim di mata sang anak Kate Victoria Lim? Benarkah di tengah watak kerasnya, Alvin Lim adalah sosok ayah yang begitu sayang dengan keluarga? Dan bagaimana pula cerita Kate Victoria Lim saat sang ayah yang tidak bisa berobat saat masih di penjara tempo lalu karena adanya larangan dari pihak lapas, hingga ia pun berjuang demi sang ayah bisa berobat. Di sisi lain, seperti apa juga sepeninggalan mendiang Alvin Lim, pihak LQ Law Firm akan segera mencabut kuasa hukum terhadap Agus Salim dalam waktu dekat ini. Benarkah pencabutan kuasa itu pun karena terkait masalah finansial dalam kasus Agus yang tidak ada success fee yang besar dan juga tidak ada goalnya? Dan bagaimana pula George Elko tanggapi uang donasi Agus yang sudah dibagikan ke korban NTT? Benarkah jika perkara ini adalah perkara sengketa? Maka tunggu saja apakah perkara Agus ini pun akan jalan terus di pengadilan atau justru terhenti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Alvin Lim tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sesama pejuang hukum, dan banyak pihak yang mengenalnya. Sebagai figur yang dikenal vokal dalam membela kebenaran, Alvin Lim meninggal dunia di tengah proses hukum kliennya Agus Salim yang kini masih bergulir. Beberapa waktu lalu, di rumah duka, Farhad Abbas, rekan satu tim kuasa hukum Agus Salim, menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang tulus atas kehilangan tersebut. Namun dalam momen duka itu, ada pernyataan Farhad Abbas yang justru menuai kontroversi. Ia pun menyebutkan bahwa podcast milik Denny Sumargo menjadi salah satu penyebab meninggalnya Alvin Lim. Podcast tersebut diketahui membahas tentang rencana pemindahan uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam di NTT yang menjadi bagian dari kasus Agus Salim. Pernyataan Farhad Abbas tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarga Alvin Lim. Istri dan anak Alvin Lim dengan tegas membantah pernyataan tersebut, di mana mereka pun juga menyatakan bahwa tuduhan yang mengaitkan kematian Alvin Lim dengan podcast Denny Sumargo tidaklah benar. Mengingat Alvin Lim meninggal memang sudah tidak kuat lagi untuk menahan sakit gagal ginjal stadium 5 yang dideritanya. Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara. Ya di sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana, itu nggak benar ya memang, karena dia lemas aja sih. Udah nggak kuat. Ya, sosok Alvin Lim kerap menjadi sorotan.
terutama setelah memutuskan bergabung dengan Farhat Abbas sebagai bagian dari tim kuasa hukum Agus Salim. Langkahnya ini pun sempat dianggap oleh sebagian netizen sebagai sebuah aksi pansos. Namun, tudingan tersebut justru ditepis langsung oleh istri dan anak mendiang Alvin Lim sendiri. Menurut mereka, keputusan Alvin Lim untuk membela Agus Salim bukanlah sebuah langkah yang diambil sembarangan. Lantaran sebelum terjun dalam kasus Agus, Alvin pun sempat meminta pendapat dari keluarganya. Bahkan, sang istri dan anak pun sudah mengingatkan akan konsekuensi yang mungkin dihadapi, termasuk potensi hujatan netizen. Namun, Alvin Lim tetap melanjutkan tekadnya untuk membela Agus Salim hingga akhir hayatnya. Kemarin nggak gitu sih sebenarnya, ya mungkin salah sebut aja pilihan katanya, tapi maksudnya bukan pansos-pansosan sih itu. Memang dari awal nggak mau gimana sih, mau pure ngebantu aja. Dari awal udah bilang sama kita. Di sosmed kan, ini kenapa sih nih? Ini FYP Agus mulu nggak beres-beres. Iya, kan ayo beberapa kita beresin kayak gitu. Kan beberapa media juga udah banyak yang ngontek kan, suruh kasih tanggapan kan, tapi nggak pernah digubris kan. Sampai diminta tolong sama temennya buat bantuin, ya udah akhirnya dia maju. Itu pun bilang dulu sama kita, saya ini aku mau maju bantuin Agus. Tapi kalau aku maju bantuin Agus, pasti aku bakal dibully satu Indonesia. Loh, terus kenapa? Ya nggak apa-apa, kasihan saya, orang udah buta begitu, mana ada sih yang mau buta habis gitu dibully satu Indonesia. Kamu bayangin kalau kamu punya saudara apa keluarga kamu digituin gimana gitu. Udah, tapi dia tetap bodo amat. Tak hanya itu, istri mendiang Alvin Lim akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai spekulasi yang kini berkembang di masyarakat terkait kepergian suaminya itu. Salah satu isu yang beredar adalah dugaan bahwa Alvin Lim meninggal dunia akibat stres setelah donasi Agus Salim dialihkan untuk korban bencana di NTT. Namun menurut sang istri, hal tersebut tidaklah benar, di mana menurut sang istri, mendiang Alvin Lim justru tidak sempat berpikir untuk bekerja dan ia pun hanya fokus dengan kesehatannya saja. Iya, orang banyak yang bilang kayak ini harusnya nggak usah ngurusin ini kan, si Alvin jadi stres gara-gara ngurusin itu. Enggak, justru itu hobinya, cara mengalihkan rasa sakitnya gitu loh. Suka gitu, papi aku tuh suka berantem orangnya. Kerja. Iya, suka kerja, suka berantem kayak gitu. Kerjanya ya itu. Iya, namanya pengacara. iya, seru gitu bagi dia gitu. Kate Victoria Lim, putri mendiang Alvin Lim, juga mengungkapkan sisi lain dari sang ayah yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Meski dikenal tegas, sosok Alvin Lim ternyata adalah sosok ayah yang sangat penyayang dan juga bertanggung jawab kepada keluarganya. Menurut Kate, ketegasan ayahnya tidak pernah lepas dari rasa cinta yang begitu mendalam. Terlihat dari bagaimana Alvin selalu memenuhi kebutuhan Kate, memberikan wejangan hidup sebagai seorang pengacara, hingga sifatnya yang begitu royal kepada sesama. Kenangan Kate tidak hanya dipenuhi dengan momen-momen indah saja, tetapi juga perjuangan. Ia pun menceritakan pengalaman sulit ketika Alvin Lim pernah jatuh sakit saat berada di dalam penjara. Namun, akses berobatnya pun dipersulit oleh petugas lapas. Saat itu, Kate pun harus berjuang sendirian dengan mendatangi beberapa podcast demi mencari keadilan bagi sang ayah tercinta. Menariknya lagi, meski dikenal sebagai anak 9 naga, menurut Kate, sang ayah pun justru tidak pernah memperhatikan penampilannya. Hingga sandal yang dipakai oleh Alvin Lim tidak pernah diganti, walaupun sandal miliknya itu sudah dipakai selama bertahun-tahun. Kalau di media di luar kan orangnya keras, suka marah-marah, terus bold, frontal banget gitu kan, all out. Ya aslinya memang juga seperti itu. Di kita ya tegas juga orangnya, suka. Ya kalau ada yang nggak bener ya dimarahin aku. Dan orang-orang juga gitu, tipe orang yang royal banget, suka bagi-bagi duit lah. Papi aku itu kalau biasa ke pelayan di restoran atau ke PAM gitu suka bagi-bagi duit. Tapi papi nggak pernah berkekurangan. Sering ngomong-ngomong tentang dia anak naga. Dan orang-orang komennya pada enak lu
duit dari warisan, dapat duit dari hasil ini itu, korupsi gini-gini bla bla. Tapi papi aku tuh untuk membangun ini semua tuh butuh kerja keras gitu. Tapi buat kita selalu mau ngasih yang bagus-bagus, yang kualitasnya tinggi lah, kayak kasur, sofa itu ngasih kita yang terbaik gitu. Mungkin teman-teman di sini inget yang waktu papi aku waktu itu masih di penjara dan aku waktu itu sempat nggak bisa dapat pengobatan, dihalang-halangin lah sama oknum dari sana. Di situ kan aku juga ke podcast sini situ biar papi aku bisa dapat pengobatan, karena pas itu ketahuan gagal ginjal nggak bisa ke rumah sakit gitu waktu itu. Di situ papi aku udah kayak orang yang kelingan lah, kan udah ureum racun numpuk muntah-muntah, dan di situ kayak aku takut papi aku pada saat itu meninggal. Mau ke podcast sana sini dan aku sama tante aku sempat kita nangis bareng dan takut papi kenapa-napa. Lantas seperti apa pula? Sepeninggalan mendiang Alvin Lim, pihak LQ Law Firm akhirnya akan mencabut kuasa terhadap Agus Salim dalam waktu dekat ini. Benarkah pencabutan kuasa itu karena terkait masalah finansial dalam kasus Agus yang tidak ada sukses fee yang besar ataupun tidak ada goalnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca meninggalnya Alvin Lim, pendiri LQ Law Firm, sebuah langkah besar rupanya diambil oleh firma hukum tersebut, di mana dalam waktu dekat pihak LQ Law Firm akan mencabut kuasa hukum terhadap Agus Salim. Keputusan ini pun diungkapkan oleh Judah Sihotan, salah satu perwakilan LQ Law Firm, yang menyatakan bahwa keputusan untuk melepas kasus Agus Salim diambil setelah melalui proses diskusi internal dan juga pemungutan suara. Menurut Judah, keputusan ini pun didasari berbagai pertimbangan, termasuk durasi penanganan kasus yang diprediksi bisa mencapai 2 tahun jika masuk ke pengadilan. Proses di pengadilan negeri diperkirakan memakan waktu sekitar 6 bulan, diikuti tahap banding yang juga membutuhkan waktu 6 bulan. Selain itu, pengadilan di Tangerang pun memerlukan alokasi biaya akomodasi bagi tim hukum LQ Law Firm yang menurut Judah dianggap tidak efisien dan sangat membuang waktu. Apalagi dalam kasus Agus ini, goalnya pun tidak ada. Kasus Agus ini, saya sudah memang mengajukan permohonan kepada tim manajemen yang paling berhak menentukan diambil atau tidak. Saya sampaikan kalau bisa kasus Agus kita handle lah, aku bilang. Maksudnya kita lepasin. Kenapa aku bilang begitu ya? Ini kasus nanti kan memakan waktu sampai 2 tahun. Di pengadilan negeri aja 6 bulan. Banding 6 bulan. Kasasi lagi kan. Apalagi nanti itu 1 harian loh. Kita ke Tangerang nanti pasti ada uang bensin, isi minyak mobil berapa 300.000 ya. Kita misalnya sidang jam 10, itu belum tentu jam 10, ngaret sampai jam 2, selesai jam 4. Dari jam 4 ke rumah malam. Jadi sangat membuang waktu, baru goalnya pun tidak ada. Dalam kesempatan tersebut, Judah Sihotan pun juga mengaku jika menangani perkara yang lain selain kasus Agus, sukses fee menjadi hal yang selalu dinanti, di mana jika tim berhasil memenangkan kasus besar di pengadilan dan juga mendapatkan hasil dari sukses fee tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ia dan timnya bisa mendapatkan sukses fee sebesar 3 miliar rupiah dan bisa untuk membeli rumah hingga mobil seharga miliaran rupiah. Dan menurutnya, dari kasus Agus Salim ini, pihak LQ Law Firm mengaku tidak mendapatkan apa-apa dari kasus tersebut. Bahkan, jika kasus uang donasi Agus nantinya dimenangkan oleh Agus dan tim LQ Law Firm, hanya diberikan uang terima kasih sebesar 10 juta rupiah. Judah pun mengaku takut dihujat oleh netizen. Selain itu, pihak LQ secara terang-terangan juga mengungkit masalah finansial, di mana mereka membutuhkan biaya untuk menggaji admin, OB, setoran rumah, dan biaya lainnya. Dan menurutnya sangat realistis sebagai kepala yang menangani perkara Agus Salim.
Ya, bagi Juda, semua itu tidak ada yang gratis. Apalagi menangani sebuah kasus yang rumit dan juga panjang. Atas keputusan LQ Law Firm yang tidak melanjutkan kasus Agus. Hal itu pun menurut Juda, banyak masyarakat mendukung pihak LQ Law Firm. Di akhir pernyataannya, Juda pun menegaskan bahwa untuk memakai jasa pengacara LQ Law Firm sangatlah mahal, di atas 250 juta ke atas. Dan terkait target, LQ Law Firm juga fokus kepada orang-orang yang mengalami kerugian di atas 5 miliar rupiah. Perkara yang lain ya, ada success fee yang kita tunggu. Success fee ini lumayan loh kalau kita berhasil bisa beli rumah 2 unit, bisa beli mobil cash, mobil-mobil yang harga 1 miliar ya bisa. Karena success fee kita itu bisa mencapai 3 miliar dari perkara yang profit ya. Tapi untuk kasus Agus tidak ada. Oke lah, nanti Agus memberikan ini Pak Juda untukmu 10 juta uang terima kasih. Kalau ini bocor kemana-mana, saya akan dihujat lagi sama netizen. Jadi nerima itu juga takut. Sementara kita butuh biaya hidup ini ya. Butuh biaya menggaji admin, OB, setoran ke rumah, bayar kontrakan bagi yang kontrak, kos kan. Jadi saya realistis saja sebagai kepala yang menangani perkara Agus. Jadi saya minta kalau bisa bukan apa-apa, kita lepasin aja, aku bilang. Kita realistis aja dari keuangan. Karena kita sewa kantor, listrik semua bayar. Masyarakat menengah ke atas, tapi kalau menengah ke bawah terserah. Karena juga menengah ke bawah kan bukan target kita ya, jujur aja. Karena kita mahal, bayar kita itu di atas 250 juta. Itu banyak itu yang netizen curhat, kerugiannya 100 juta. Saya tolak karena tidak sesuai lagi. Jadi target kita itu memang yang kerugiannya di atas 5 miliar. Lantas, seperti apakah George Elkel menanggapi uang donasi Agus yang sudah dibagikan kepada korban NTT? Benarkah jika perkara ini adalah perkara sengketa, maka tunggu saja apakah perkara Agus ini pun akan jalan terus di pengadilan atau justru terhenti. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebagai praktisi hukum, George Elkel memberikan pendapatnya terkait uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang dinilai oleh pihak kuasa hukum Agus adalah uang sengketa. Dan menurutnya, jika uang donasi itu adalah uang sengketa, maka uang donasi itu pun tentu sudah masuk ke pengadilan. Untuk itu, George pun meminta untuk menunggu saja apakah perkara ini akan jalan terus atau tidak. George pun juga menilai jika Agus benar-benar bisa mencuri hati 200 juta orang dengan mengikhlaskan uang donasi itu untuk diserahkan kepada korban bencana alam di NTT, maka langkah tersebut akan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang terkesan oleh keikhlasannya. Namun, George pun juga menekankan jika Agus ternyata tidak ikhlas atas uang tersebut hingga akhirat sekalipun, biar masyarakatlah yang akan menilai tindakan Agus tersebut. Dan dalam hal ini donasi 1,3 kalau mereka bilang bahwa itu masalah uang sengketa, sudah ada di perkara pengadilan. Kita tunggu aja apakah mau perkara jalan terus atau tidak. Kalau kemarin Agus mau mencuri 200 juta hati warga Indonesia, dia hanya sampaikan aja, saya ikhlas uang itu diserahkan kepada ribuan orang yang jauh lebih membutuhkan dari saya. Pasti dia akan curi hati mereka, mencuri hati saya, mencuri hati semua orang. Tapi kalau Agus bilang tidak ikhlas, ya biar masyarakat yang menilai, biar para donatur yang punya uang menilai, biar para penyelenggara yang menilai, bahkan pengacara pun bisa menilai dia, gitu. Karena hak itu bukan menentukan diri dia, karena dia telah memberikan kuasa kepada para pengacaranya. Tetapi bagaimana dia meluluskan bahwa kalau memang itu kepada orang yang jauh lebih membutuhkan dari dia, serahkan aja. Tetapi nanti mekanisme hukumnya sudah jalan, dia bagaimana membelanya. Kalau di publik bilang tidak ikhlas dunia akhirat, ya kalau dunia aja ditolak, akhiratnya dipertanyakan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.